Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang mengalami berkat Tuhan setiap hari. Pagi hari ini kita juga tidak akan ketinggalan berkat rohani, firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita, terutama menghadapi tantangan-tantangan di hari-hari ini. Puji Tuhan, saya hari ini sedang ada di sebuah kebun. Ya, tentu sama seperti saudara-saudara kita yang lain yang melakukan rekaman atau membawa sarapan dalam minggu ini. Saya sedang ada di antara pohon pisang. Meskipun sekarang sedang tidak ada buahnya, tapi hari ini saya mau berbicara mengenai buah. Saya berikan judul renungan firman Tuhan hari ini, buahmu itu tetap. Buahmu itu tetap. Kita langsung saja buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Saya bacakan untuk kita semua. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal, judulnya adalah buahmu itu tetap. Di sini Yesus mengatakan bahwa bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Dan dia yang menetapkan kita untuk beberapa hal. Pertama, untuk pergi. Dan yang kedua, untuk menghasilkan buah. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ, bahwa buah itu harus tetap. Buah itu tidak boleh bergantung kepada musim. Buah itu harus tetap terjaga sampai akhir. Tetapi kita lihat seberapa banyak orang percaya justru hari-hari ini, atau ya sampai sejauh ini, banyak orang hanya merenungkan, mengikuti perintah yang pertama, pergi. Memang banyak orang pergi. Banyak orang sibuk dalam pelayanan. Banyak orang sibuk dalam kegiatan-kegiatan gereja. Banyak orang yang malah bahkan justru ada orang juga yang tidak sama sekali sibuk dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tapi kita lihat hari ini khusus untuk orang-orang yang memang sibuk dalam semua kegiatan, aktivitas gereja, aktivitas rohani. Mereka mungkin pergi, tetapi mereka lupa. Seringkali mereka hanya melakukan sejauh itu, yaitu pergi. Tapi mereka tidak betul-betul menghasilkan buah. Bahkan kalau mereka menghasilkan buah pun, buah itu tidak tetap. Saya percaya saudara pasti mengerti apa yang dimaksud dengan buah di sini. Karena kalau pohon ini saudara, maka buahnya itulah yang terutama akan bisa dinikmati oleh orang. Kalau di sini keluar buah pisangnya, maka buah pisang itulah yang selama dari pohon ini, dari dulu biji kemudian bertunas, bertumbuh sampai besar, pasti yang terutama yang dinanti-nanti adalah buahnya. Nah, buah itu yang dinikmati oleh orang lain. Tapi seberapa banyak sekarang ini orang-orang di luar sana tidak bisa menikmati buah dari orang percaya, baik yang keluar dari perkataannya, yang keluar dari pikirannya, yang keluar dari perilakunya, yang keluar dari gaya hidupnya, yang keluar dari kesehariannya. Mereka tidak bisa menikmati buah yang seharusnya ada pada kita. Sama seperti seseorang yang menunggu pisang itu keluar atau pohon ini berbuah, pisang tentu ya. Mereka menunggu sekian lama. Saya lupa, saya tidak tahu berapa lama harus pisang ini kemudian bisa bertumbuh. Tapi orang pasti menunggu buahnya. Pohon apapun pasti orang menunggu buahnya. Sama dengan orang yang ada di dalam dunia ini, mereka sebenarnya menunggu buah dari kita sebagai orang-orang percaya. Sama halnya ketika saya ada di sini, dulu orang-orang atau yang punya kebun ini berkata, di sana ada buah naganya, ada buah pisangnya. Diceritai sama yang punya kebun ini. Maka saya penasaran, saya kesini pengen lihat buah naganya seperti apa. Kalaupun ada pisangnya seperti apa, sama. Orang dunia mendengarkan cerita, oh orang Kristen, orang percaya itu, waduh orangnya begini.
orangnya baik, orangnya luar biasa, penuh kasih. Mereka nunggu buah kita. Tapi seberapa sering ketika mereka sudah ada di depan pohon dan mereka melihat, mereka menunggu sekian lama dan mereka tidak bisa menemukan buah. Bahkan justru yang ditemukan adalah buah yang sudah berbau busuk. Jadi pertanyaan dan perenungan dalam hidup kita, bagaimana kita selama ini berbuah? Apa sudah berbuah atau belum? Perkataan kita baik atau tidak? Menghadapi situasi pandemi seperti ini, apakah kita berbuah, tetap berbuah? Di masa-masa sukar, apakah kita tetap berbuah? Apakah kita seperti pohon kurma yang meskipun ada di masa-masa yang sukar, di tengah padang gurun, apakah kita masih tetap berbuah seperti pohon kurma? Pandemi ini apakah menghambat kita berbuah atau justru melambungkan kita, membuat kita terpacu untuk semakin berbuah? Lewat perkataan kita, status postingan kita di media sosial, kita lebih banyak menebarkan ketakutan atau justru menyampaikan berita-berita firman Tuhan? Pikiran-pikiran kita, seringkali kita mentransferkan pikiran kita kepada orang lain. Pikiran-pikiran yang takut, pikiran-pikiran yang khawatir, pikiran-pikiran yang cemas, itu kita transferkan kepada orang lain. Kita transferkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada keluarga kita. Sehingga kemudian mereka bertambah takut. Takut manusiawi, khawatir seringkali juga muncul. Tetapi tanpa sadar kita dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran itu. Kita mau lihat beberapa hal secara cepat, saudara. Apa yang menghambat untuk kita tetap berbuah? Apa yang membuat atau menghambat kita untuk berbuah tetap? Buahnya cuma sekedar musiman, buahnya cuma sekali muncul kemudian hilang. Muncul sekali, hilang lagi. Begitu terus. Muncul kalau habis aja ada KKR, muncul habis kalau retreat, muncul kalau habis ibadah-ibadah yang betul-betul membangkitkan kerohanian kita. Tapi kalau tidak, kemudian kita mengalami kelesuan rohani dan kemudian kita tidak berbuah lagi. Nah, apa yang menghambat kita tidak berbuah? Matius pasal 7, Matius pasalnya yang ke-7, kita buka ayatnya yang ke-15. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan begini. Mulai dari ayat begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita lompat ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita bersama-sama lihat dari sini, saudara. Jadi apa yang menghambat untuk kita orang-orang percaya berbuah secara tetap? Yang pertama adalah karena kita berbuah dari pohon yang salah. Berbuah dari pohon yang salah. Secara jasmani, tentu kita bisa tahu, saudara, bahwa kalau pohonnya pisang, pasti buahnya keluarnya adalah pisang. Tidak mungkin pohon pisang keluarnya nanti terong. Tidak, terong sayur ya. Keluarnya mangga. Tidak mungkin pohon mangga keluarnya pisang. Jadi dari buahnya lah kita akan mengenal itu pohon apa. Seringkali ada pohon yang daunnya mirip, bentuk-bentuk pohonnya mirip. Tetapi ketika buah itu sudah keluar, baru kita bisa katakan, oh ternyata ini rambutan, oh ini ternyata mangga, dan sebagainya, saudara. Apalagi kita yang tidak hafal, tidak mengerti tentang buah-buahan, tentang pohon-pohon, maka kita sulit membedakan pohonnya seperti apa. Tetapi ketika sudah keluar buahnya, kita akan tahu pohonnya seperti apa. Nah, kita lihat maksud dari perikop ini, yang ayat-ayat yang kita baca tadi adalah kalau dia berbuah dari pengajaran sesat, dia berbuah dari hal-hal yang di luar Tuhan. Kalau pohonnya adalah sumbernya atau pohonnya adalah ajaran sesat atau hal-hal yang di luar Tuhan, keduniawian, maka yang keluar juga adalah buah yang demikian. Nah, mengapa kita tidak bisa berbuah secara maksimal? Karena kita berbuah dari pohon yang salah. Harusnya pohon kita ini adalah Kristus. Firman Tuhan katakan dia adalah pokok anggur, dan kita adalah carang-carang yang kemudian dituntut, diminta untuk berbuah.
sebenarnya bukan juga sebuah tuntutan, karena itu pasti akan mengalir dengan sendirinya kalau kita melekat pada pokok anggur. Nanti kita akan melihat bagian berikutnya. Tapi dari yang pertama ini, tidak mungkin orang berbuah dari ketika pohonnya salah. Jadi yang membuat kita tidak bisa berbuah adalah karena kita berbuah dari pohon yang salah. Bahkan ayat 23 lebih mengerikan, saudara. Ayat 23 sana dikatakan, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dari ayat ini kita lihat, saudara, bahwa mengapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus itu pokok anggur, kemudian mereka mengeluarkan buah, tapi buahnya tidak seperti anggur itu. Jadi pokok anggur tapi yang keluar bukan buah anggur. Nah, ini yang bahaya, saudara. Sama seperti pisang, tiba-tiba keluarnya buah anggur. Maka pohon pisang akan katakan, loh, kamu bukan buah dari saya. Sama hanya Yesus. Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena mereka berbuah dari pohon yang salah, dan kemudian tiba-tiba nempel di pokok anggur yang tidak bisa. Maka dari itu kita harus berbuah dari pohon yang benar. Siapa itu? Yesus. Artinya kalau kita mau betul-betul kita mau berbuah secara tetap, kita harus undang Yesus untuk bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita undang untuk firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berbuah dari pohon yang salah karena kita mengkonsumsi berita-berita bohong, berita-berita hoax, berita-berita negatif, berita-berita yang mengkhawatirkan, berita-berita yang menakutkan. Itu yang kita konsumsi setiap hari. Kita tidak pernah konsumsi firman Tuhan. Boleh nonton berita, tapi seringkali itu tidak berimbang dengan firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi tidak lain adalah kemudian kita lebih, apa yang kita makan, yaitu berita-berita dari televisi, itu yang kita makan. Justru itu makin menakutkan, mengkhawatirkan kita. Dan kita tidak pernah simpan firman Tuhan sebagai janji di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita makan dari sumber yang benar. Kita berbuah dari pohon yang benar, yaitu Yesus. Hati-hati juga, ada banyak ajaran palsu hari-hari ini. Di media sosial banyak orang yang mencoba untuk menyerang kekristenan. Nah, kalau kita berbuah dari omongan-omongan mereka, maka kita juga akan mengeluarkan buah yang tidak baik. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita akan buka dalam Yohanes pasal 15 ayat 4-5. Yohanes 15 ayat 4-5. Jadi apa yang seringkali menghambat kita berbuah? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang kedua yang membuat kita terhambat untuk berbuah tidak lain adalah karena kita hanya seolah-olah melekat. Tidak ada contohnya di sini, saudara. Tapi saudara mungkin seringkali melihat ada carang yang itu sebenarnya sudah terlepas dari pokok anggur, dari pohonnya. Kelihatannya nempel, tapi sebenarnya carang itu sudah mati. Jadi kalau kita goyangkan gini saja, ranting itu atau carang itu bisa jatuh karena cuma kelihatannya nempel, kelihatannya masih melekat dengan pohonnya. Padahal sebenarnya dia sudah mati dan tinggal tunggu waktu ada angin, kemudian dia jatuh. Seberapa banyak orang Kristen seperti itu? Kelihatannya aktif, setia, rajin, tapi seolah-olah dia tidak sungguh-sungguh melekat. Jangan jadi orang yang seolah-olah melekat, tapi harus jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh melekat. Artinya betul-betul nempel dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Lamanya atau seberapa banyak kita ikut Tuhan tidak menunjukkan atau tidak mengindikasikan atau tidak membuktikan apapun mengenai kehidupan rohani kita. Karena yang terpenting itu adalah kualitas. Meskipun itu nanti akan juga berbanding tegak lurus dengan kuantitas, tapi kualitas itu yang Tuhan cari dalam setiap kehidupan kita, yaitu ketika kita betul-betul melekat pada pokok anggur itu. Ayo, mari melekat. Bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Berhubungan dengan Tuhan bukan saat hanya berdoa, bukan hanya saat
ada di gereja, tapi setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, bahkan mungkin di toko sekalipun, bangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita bukan hanya seolah-olah melekat, tapi sungguh-sungguh melekat. Yang terakhir, kita akan temukan itu dalam Lukas pasal 8 ayat 14. Lukas pasal 8 ayat 14. Apa alasan mengapa seringkali kita tidak bisa berbuah secara tetap? Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-14. Lukas 8 ayat 14, di sana dikatakan begini: yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi apa yang membuat orang tidak bisa berbuah? Karena tanah hatinya penuh dengan semak duri. Kita lihat tadi, benih yang ditaburkan, dia sempat bertumbuh, tetapi karena ada semak duri, maka kemudian benih itu terhimpit, tidak sempat berbuah, tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi mengapa kita tidak bisa memunculkan buah dari hidup kita? Karena ternyata ada semak duri. Dan kita lihat di situ, semak duri bicara soal kekhawatiran, bicara soal kekayaan, hati-hati ya. Bicara juga soal kenikmatan hidup. Jangan sampai itu menghimpit dan membunuh benih atau menghambat pertumbuhan firman Tuhan yang harusnya bekerja dalam hidup kita. Sebaliknya, kita harus punya tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, supaya firman Tuhan itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang matang. Mari saudara, kita melihat 3 hal hari ini mengenai firman Tuhan. Bagaimana supaya kita berbuah? Adalah kita harus berbuah dari pohon yang benar, bukan dari pohon yang salah. Kita harus sungguh-sungguh melekat, bukan seolah-olah melekat. Dan kita harus punya tanah hati yang baik, bukan tanah hati yang bersemak duri. Dan saya percaya kita akan bertumbuh dan kita akan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Filipi 1 ayat 22, Rasul Paulus pernah berkata, kalau aku hidup dalam dunia ini, itu artinya bahwa aku harus menghasilkan buah. Itu artinya bahwa selama kita hidup, tidak bisa kita tidak berbuah. Harus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Tuhan Yesus beserta. Haleluya. Amin.